Halo pemirsa, masih bersama saya Bripol Intan Anansi dalam podcast Presisi dan kita akan melanjutkan segmen berikutnya bersama Bapak Kabak Mitra. Baik Bapak, Oke. ini berikutnya ada beberapa kejadian yang menurunkan citra Polri seperti kasus DWP, kasus pelayanan buruk Polri yang berkaitan dengan kasus penembakan di KM 45 Mhm. dan terakhir adanya ledakan di rumah anggota Polri di Mojokerto. Ya. Bagaimana langkah Bapak sebagai Kabak Mitra ketika bertugas di War Room untuk mengortres maksud kami mengorkestrasi dalam hal penurunan citra negatif dan meningkatkan menjadi citra positif. Seperti apa langkah-langkah koordinasinya? Jadi begini, setelah kita sebagai, petugas di Warum, itu melihat isu-isu yang muncul di dunia maya terkait dengan peristiwa tersebut. Dari isu-isu itulah kita, dapat mengambil saripati untuk memberikan penguatan, memberikan saran masukan kepada, para kepala biro maupun kepada, Kabid Humas Kewilayahan. Sehingga ketika melihat isu-isu ini minimal, kita, memberikan informasi, betul peristiwa itu terjadi. Jika ya, segera menyampaikan statement, betul itu peristiwa terjadi, langkah-langkah yang dilakukan harus langkah positif, memberikan gambaran. Namun hal itu tidak perlu diungkap secara, eee, terbuka. Jadi ada hal-hal yang perlu kita sampaikan dan ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan lebih lanjut, kepada seluruh jajaran, karena yang paling tahu persis sesungguhnya peristiwa tersebut adalah kewilayahan. Baik. Terutama ketika, eee, serse datang ke TKP, olah TKP, hasil analisa, TKP itulah diberikan informasi kita. Jadi setelah itu memberikan informasi tentang peristiwa itu terjadi. Kemudian, eee, langkah-langkah berikutnya adalah menyampaikan statement pimpinan, karena seperti contoh ada keterlibatan anggota, itu perlu ada penanganan khusus yang dilakukan oleh, Bitpropam atau Divpropam Polri sehingga, eee, narasi yang terbangun di media sosial tidak membias bahwa polisi punya, eee, apa, kesungguhan, komitmen untuk menangani, jika terjadi adanya kesalahan yang dilakukan oleh anggota Polri. Namun di sisi lain ini peristiwa sudah terjadi, bagaimana narasi yang dibangun oleh, Karopenmas, Kabid Humas untuk disampaikan ke media. Ini yang paling penting. Nah, setelah kita melihat dan memberikan, isu-isu yang tersebut, kita akan memantau peristiwa itu. Tentu, jika masih negatif, kita berikan penguatan. Penguatan contohnya, kita komunikasi dengan mitra-mitra Polri untuk menyampaikan statement bahwa langkah yang dilakukan Polri sudah sangat tepat. Ya, menindak anggota yang melakukan kesalahan, melakukan olah TKP, mengungkap peristiwa itu terjadi, itu. Jadi bukan satu dua tokoh saja, kalaupun punya, oh ternyata semua orang, apresiasi tentang langkah-langkah yang dilakukan Diambil oleh oleh Polri gitu, Pak. kepolisian itu. Baik. Jangan sampai barang ini ngelundung saja, kalau ngelundung saja nanti jadi Menjadi liar ya. liar. Itu yang harus diantisipasi. Nah, itulah yang makanya, eee, dalam tugas-tugas, War Room kami selalu memberikan penguatan kepada Kabid Humas. Tolong ini, saran ini lakukan, ini lakukan. Kalau itu tidak lakukan ya tentu besok ketemu lagi, apel lagi, ketemu lagi. Karena setiap, kita tugas forum kita, "Loh ini kenapa ini peristiwa ini terjadi?" Contohnya hari ini, kenapa di Jogja dan, peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Jogja, itu juga masih muncul untuk pemantauan. Saya tadi pagi sudah sampaikan, sudah ada statement belum dari tokoh masyarakat, mitra Polri? Apakah pemuda Muhammadiyah, pemuda NU, FKPPI, siapa saja yang kira-kira menyampaikan bahwa Polri serius menangani peristiwa ini, kasus tersebut. Jangan terus kemudian dibiarin saja. Konconya polisi, teman polisi itu banyak. Yang senang sama polisi itu banyak. Jangan kita tidak ngomong. Kalau tidak ngomong sama mereka,
Mas Bro, bisa nggak nyampaikan statement? Apa Mas? Begini begini begini. Bangun komunikasi. Dengan kita komunikasi, tentu rekan-rekan kita lebih antusias untuk membantu kita. Baik. Tapi kalau kita diam, dia pikir kita bisa menyelesaikan masalah kita. Enggak, kita harus ngomong sama teman-temannya, "Bro, saya punya begini, bisa bantu?" "Apa?" "Begini begini begini." Sampaikan, nyampaikan statement. Sehingga statement-statement itu kita bangun, eee, ya, kemudian dipublikasi dengan mitra-mitra kita, dengan media-media, cetak, media televisi, elektronik, dan media lainnya. Kemudian kita bisa desain grafis, video grafis, kita Buat di media. kerahkan dia untuk media sosial. Jadi kita kerahkan pasukan kita. Baik. Kita jangan kecil hati, kita punya pasukan banyak, seluruh jajaran Polda, Baik. kita ada kok. Baik Pak, tadi kan Bapak juga sampaikan bahwa Bak Mitra ini sudah menjalin beberapa kerjasama dengan berbagai pihak ya Pak. Ya. Nah, sepanjang 2023 sampai 2024 dan sampai 2025 di awal ini Bapak sudah ada berapa MOU dan PKS yang telah dibuat antara Polri dengan mitra strategis lain? Untuk, di 2024 kemarin ada 11, kemudian 2023, 24 itu sekitar 17-an ya. Jadi, ada yang, sekarang di 2025 ini sudah 2 yang sedang kita kerjakan, mudah-mudahan segera terselesaikan. Sehingga ini langkah-langkah untuk memberikan penguatan kepada Humas Polri. Ya, tadi saya sampaikan seperti, penguatan terhadap SDM anggota Humas Polri dalam rangka, mengikuti kuliah dan sebagainya, itu adalah salah satu upaya untuk, yang dilakukan mitra Humas Polri. Baik, dari hasil ANEF MOU dan PKS yang telah dilakukan Pak, apa langkah strategis Bapak di tahun 2025 ini? Jadi untuk MOU kita pingin ada berapa, pihak-pihak swasta yang harus kita, galang untuk kita laksanakan, komunikasi, kerjasama ya. Sehingga, bukan hanya instansi lembaga saja, ya, namun dengan demikian mereka akan, spot tugas-tugas kehumasan. Tugas-tugas kehumasan ternyata bahwa, ketika kita tidak memberikan informasi yang tadi saya sampaikan, mereka tidak tahu betul apa kebutuhan kita. Tapi setelah kita sampaikan, terus kemudian, mereka tahu, apa sih yang bisa kami bantu? Baik. Itu yang ya akhirnya banyak hal-hal yang bisa dibantu oleh mereka. Dengan demikian mudah-mudahan ya dengan kepiawaian anggota kami dan, bantuan seluruh para Kabag dan, para Karo, sehingga MOU ke depan ini di tahun 2025 dan 2026 nanti akan lebih baik untuk memberikan penguatan, dalam tugas-tugas kehumasan. Baik, Pak, ini kan mulai tahun 2025 Bapak Presiden Prabowo Subianto membuat kebijakan memperketat kegiatan perjalanan dinas luar negeri. Bagaimana langkah strategis Bapak untuk pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 ini? Jadi, kegiatan, eee, tahun 2005 adalah rencana adalah ke luar negeri, ke Mesir. Kita tahu teknologi ITE-nya cukup bagus, kita akan melihat bagaimana, kehumasan di sana, khususnya kepolisian yang ada di sana. Kita belum banyak hal yang kita ketahui, tapi mungkin nanti dengan bantuan komputer kita akan lebih, sedikit tahu, dan kita akan kunjungan juga ke kedutaan di Indonesia, kedutaan Mesir yang ada di Indonesia ya, untuk memberikan penguatan di sana. Dan kemudian kita tahu karena ada pemangkasan nilai yang cukup signifikan, karena itu menjadi kebijakan, presiden, kita akan dukung, dengan jumlah yang tadinya, 10 orang kita peramping jadi sekitar 4 sampai 5 orang. Kemarin staf saya coba hitung ulang kira-kira berapa, ternyata untuk 1 pati, 2 pamen, dan 1, perwira atau bintara. Itu yang, jadi sekitar 4 orang, karena, dana untuk transportasi saja untuk ke Mesir cukup, besar. Baik. Itu jadi yang biasanya sampai 9-10 orang, ini tidak bisa mengawaki banyak orang. Namun demikian tujuan dari apa yang kita inginkan, mudah-mudahan bisa Tetap terlaksana. tercapai ya, terlaksana. Bukan sekedar terlaksana, tercapai. Baik. Ya, Baik Pak, ini kan di Bak Mitra
pada tahun 2023 sampai 2024 melakukan perjalanan dinas luar negeri ke Korea Selatan dan Jepang ya, Iya. Pak. Bagaimana hasil analisa dan evaluasi yang dilakukan pasca perjalanan di kedua negara tersebut? Kemudian apa saja output dan outcome yang dihasilkan dari perjalanan tersebut baik bagi Divhumas dan pada Polri umumnya? Ya, untuk di, Korea Selatan kita melihat, bagaimana, eee, pelaksanaan kehumasan, di Korea cukup bagus ya, eee, untuk Korea Selatan dan kita juga sudah lakukan, komunikasi, bahkan kita juga sudah sebelumnya sudah lakukan kerjasama dengan pihak swasta dari Jepang untuk membuat film, namun belum selesai juga karena kemarin belum ada kesepakatan pemeran pengganti, sehingga sampai saat ini belum, terselesaikan. Mudah-mudahan ke depan akan, terjalin lebih bagus karena ke Korea Selatan bukan yang, pertama. Baik. Jadi sebelum-sebelumnya sudah pernah ke Korea Selatan dan di sana di Akademi Kepolisian, di Universitas Kepolisian yang ada di Korea Selatan juga diajarkan, ilmu komunikasi dan sebagainya sehingga ketika, anggota polisi ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat, komunikasi dominan. Iya, tata cara dan sebagainya, sehingga dengan, narasi dan bahasa yang baik, yang, menjadi apa, eee, rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Korea Selatan itu yang, sangat dibutuhkan oleh, kepolisian di sana atau masyarakat di sana. Jadi antara kedua belah pihak itu connect Mhm. sekali ya dengan, pelayanan kepolisian di sana. Baik, Pak, selama 2 tahun 1 bulan Bapak Iya. menjabat sebagai Kabak Mitra dan sesuai dengan Perkap nomor 6 tahun 2017, menurut Bapak adakah yang perlu ditambahkan tugas dan fungsi di Bak Mitra untuk menghadapi tantangan dunia digital yang berkembang begitu pesat? Kalau jadi ada beberapa hal yang saat ini masih ada kendala termasuk di sumber daya manusia karena setelah kami ditinggal para kasubag kami untuk mereka dapatkan job kombes di 1 tahun yang lalu ya, sekarang belum dapat ganti ya, itu juga, perlu, diisi dan kemudian perlu menjadi catatan juga di mana, anggota kami belum ada yang PHW mahir berbahasa asing khususnya bahasa Inggris untuk mengawaki, di kerjasama luar negeri sehingga ketika kita laksanakan komunikasi dengan pihak asing kita selalu menggunakan translator atau kita minta bantuan dari Jupiter. Itu Baik. yang pertama. Kemudian dengan teknologi yang ada tentu kita menyesuaikan dengan kebijakan, Pak Kadif dan kemudian, dengan sarana dan prasarana yang ada di, Humas Polri. Kita Mmm. karena pada prinsipnya adalah kemitraan itu adalah menyiapkan, sarana untuk, kedua lembaga, kedua instansi melakukan kerjasama, eee, lain dengan tugas di Penum, melakukan publikasi dan sebagainya. Tapi kita, sebelum melakukan kegiatan kan terus kita jualan. Jadi kita pamer tentang bagaimana Humas Polri, kita sampaikan kepada rekan-rekan kita di luar bahwa Humas Polri kita punya war room, kita punya ini, dan mereka sangat dan bahkan ada beberapa kementerian juga pengen, wisata ke sini untuk melihat bagaimana Humas Polri yang, saat ini digelar. Oh ternyata kita juga kemarin, laksanakan kerja dengan LAN sudah datang ke sini dan, mereka apresiasi betul tentang, kinerja kepolisian dan mereka minta pelatihan-pelatihan, dari anggota Humas bagaimana sih untuk, mengawaki kehumasan instansi dan lembaga. Baik, Pak, selain tadi kan ada beberapa Iya, kendala juga yang iya, Bapak sampaikan, mhm. adakah kendala lain yang Bapak rasakan selama menjabat seperti adanya anggaran ataupun SOP Sarpras dan peralatan? Mohon Jadi dijelaskan. begini, tentang anggaran memang kita tahu di divisi humas itu untuk mitra sangat kecil sekali. Kita juga memahami tentang, kondisi dan situasi di divisi humas. Kita sudah upaya untuk melakukan, kenaikan anggaran ya. Karena kutu kampus tahun kemarin hanya 1 kegiatan,
Saat ini alhamdulillah sudah 2 kegiatan ya, terus kemudian dialog publik, untuk dalam kota, eee, anggarannya tetap, tapi kegiatan mengecil. Yang dulu dikerjakan waktu kami tiba di sini 12 kali setiap bulan, terus kemudian di tahun 2024 kemarin dilaksanakan, cuma 5 kali Mhm. dan, untuk 2024 juga 5 kali. Lah 5 kali sudah kita setting, 2 kali untuk persiapan dialog persiapan Natal dan Tahun Baru, yang satu untuk persiapan, kegiatan, Lebaran, Mhm. kemudian, yang 2 itu melihat situasi dan kondisi isu yang berkembang saat nanti perjalanan di, sepanjang tahun Baik. 2025 dan yang satu menjelang atau pasca peringatan 1 Juli. Itu yang kita siapkan besar sehingga anggarannya yang tadinya, berkisar, 200, lebih sekian jadikan satu jadi Mmm. sekitar 1 M. Ya tentu ini, pelaksanaan kualitas dan kuantitasnya akan lebih berbeda dengan Baik. 4 kegiatan lainnya. Namun Mhm. kami juga berharap itu bisa terpenuhi. Jadi kesibukan anggota kami itu bisa, tertata dengan baik. Kalau bisa ini setiap bulan tetap berjalan, terus kemudian ada kegiatan besar, kita akan laksanakan. Kami paling, tidak, nyaman ketika anggota itu diam. Baik. Iya, karena dia pikirannya kemana mana. Kalau anggota, banyak kerjaan, kumulatif, Mhm. produktif, kita akan berkembang, kita akan memacu diri kita untuk kita berubah. Mmm. Tapi kalau tantangannya sangat kecil, kita tidak, terpacu dengan hal itu. Berkembang Iya, seperti tidak itu. berkembang ya kan, karena ya usah segini aja cukup, ngapain aku, gitu Siap. kan jadi heeh. Baik Pak, di awal tahun ini mungkin ada inovasi atau langkah strategis di Bak Mitra yang akan Bapak lakukan untuk mendukung kinerja Polri lebih optimal, bisa Ya, dijelaskan? jadi begini, kita sudah, susun apa namanya, peraturan, Kapolri terkait dengan rekomendasi izin, eee, syuting film. Baik. Ya, salah satu dari tugas dari kami adalah rekomendasi. Syuting film ini diperuntukkan untuk apa? Ketika PH ya melaksanakan, pembuatan film, mereka menggunakan sarana dan prasarana kepolisian, menggunakan alat-alat kepolisian, menggunakan baju kepolisian, atau narasinya terbangun penegakan hukum yang berkaitan dengan polisi. Itu harus ada pendampingan. Karena ketika tidak ada pendampingan, kita temukan, tidak bisa kita pungkiri dan berapa kali saya sudah panggil PH karena apa, ketika saya lihat film, ada teman-teman juga sampaikan, ternyata pangkatnya salah, Kapolsek jabatannya bintang 2 terus ini kan sangat-sangat ironis kan, Baik. kalau kita-kita yang polisi kan ketawa jadi ini gimana, gitu. Terus kemudian pakainya coklat, terus logonya bukan logo polisi, logo, kayak kejaksaan, nggak kejaksaan, suka-suka dia, nggak bisa. Kalau udah pakai Polri, itu harus Menyesuaikan identik, ya Pak? menyesuaikan perilaku, langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian saat mengambil kegiatan ataupun, kegiatan preemptif, dan represif itu pun harus sesuai dengan SOP kepolisian. Makanya apa? Perlu pendampingan, anggota Polri, bukan dari humas saja. Kalau mungkin contoh mengambil liputan di wilayah Indonesia Timur, kalau menggunakan anggota kita dari divisi kan biaya transportasi dan akomodasi, kita bisa memberikan kewenangan ini berikan, delegasi ke Kabitumas setempat Yang atau di yang di wilayah. wilayah gitu. Jadi, "Ini loh ada seperti ini tolong dipantau." Saya dulu pernah mendampingi Halo Polisi selama 3 tahun Baik. ketika, menjabat Kasubag Opinep di Divisi Humas. Mmm. Sebelum ke Papua, itu saya selalu, eee, bagaimana skenario sebelum, dimainkan itu saya harus tahu. Ini sesuai dengan tugas-tugas polisi, ini tidak sesuai, itu. Kayak Jaguar yang ada di Depok itu kan seperti itu, harus ada pendampingan, tidak serta-merta. Bahkan ketika, 86, Baik. karena dulu waktu nyusun 86, saya terlibat. Baik. Karena waktu pertama dia sampaikan ada 8 liputan yang sudah dia lakukan,
kita suruh bongkar. Tidak seperti itu. Kita pingin sesuatu yang disajikan ke masyarakat itu pembelajaran, pendidikan kepada edukasi kepada diri kita sendiri dan kepada masyarakat. Baik. Polisi yang sebenarnya seperti ini loh tugasnya. Tidak serta-merta kita sajikan sesuatu yang salah. Kalau sesuatu yang salah dari seragam, perilaku polisi, contoh ini. Mereka laksanakan 21 razia kepolisian. Kemudian dengan jumlah polisi mungkin sekitar 15 sampai 20. Ternyata hasil tangkapannya itu 40 sepeda motor. Terus kemudian naikkan satu truk, sisanya dipakai anggota polisi. Terus permasalahan macam-macam. Ada yang tidak pakai helm, tidak spionnya dipakai. Loh, itu kan pelanggaran kok sekarang polisi sendiri mengendarai sepeda motor yang tidak sesuai dengan aturan. Itu yang kita sampaikan kepada net waktu itu dan mereka paham. Ketika itu selalu mereka minta pendampingan. Maka tolong komunikasi dengan Kapolres, tolong komunikasi dengan Kasat Serse jika berkaitan dengan saya. Kalau berkaitan dengan lalu lintas, tolong komunikasi dengan Kasat Lantas. Kalau dengan patroli atau persahabatan, tolong komunikasi dengan Sat Sabara. Yang tahu mereka rekan kami yang ada di kewilayahan, tidak harus dari divisi humas, tapi divisi humas dikasih kabar, dikasih tahu sehingga kita memberikan instruksi kepada mereka sehingga tampilan yang disajikan oleh pihak TV atau perfilman itu sesuai dengan aturan. Baik. Gitu. Nih Pak, terakhir mungkin ada yang disampaikan kepada pimpinan Polri bisa mengenai saran yang mungkin ke depan dapat mendukung kinerja bagian yang Bapak pimpin sekarang, silakan. Ya, tentu kami berharap mungkin yang kita saat ini kan film-film pendek. Ada film-film besar dulu pernah berapa kali tayang untuk menjadi edukasi kepada masyarakat. Nah, ini yang apakah nanti dibangun oleh TV Polri sendiri, ya ada film panjang yang durasinya mungkin setengah jam, 1 jam atau 1,5 jam kayak film-film layar lebar gitu ya, sehingga itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tapi yang tentunya ya tidak hanya film polisi saja, tapi dengan film dicampur dengan film-film dalam arti cerita lain gitu ya, biar bumbu-bumbunya semakin menarik. Kalau cuma tugas-tugas polisi saja kan orang bosan ya, jenuh kok ini aja dan sebagainya. Tapi kalau ada diramu dengan percintaan, dengan drama keluarga dan lebih menarik, iya itu yang perlu. Jadi dan kita himbau kepada PH bisa tayangkan contoh film Yasmin yang sekarang tayang, ya toh? Itu kan banyak ditonton oleh warga. Tapi yang saya sayangkan itu di Polda Metro cuma Kapolseknya itu kenapa nggak kompol gitu? Disesuaikan Harus disesuaikan. Kebetulan pas saya tengok loh, kok ini kenapa? Kapolseknya memang langsung turun ke lapangan bagus, tapi kepangkatannya harus itu Kapolsek kayak di kampung saya lah, di pedesaan di sana ya. Ya. Kalau di kota di Metro itu ada yang AKBP, ada yang kompol, ada AKP, minimal AKP mungkin lebih cocok gitu. Baik, terima kasih Bapak Sama-sama Mbak. di podcast Presisi. Terima kasih Bapak Kabak Mitra Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Pol Dr. Andes Ahmad Mustafa Kamal SH. Baik, terima kasih pemirsa atas kebersamaan kita di podcast Presisi kali ini dan salam presisi. Di Papua itu 1 bulan 6 tahun. Ya, perjalanan cukup mengesankan, alhamdulillah, karena saya di daerah konflik itu bukan yang pertama. Dulu di Aceh 7 tahun, dan waktu itu juga punya kenangan dengan rekan-rekan wartawan selaku Kasat Bimas Polres Aceh Utara sebagai pengemban fungsi penerangan saat itu di tahun 99 dan kemudian jadi Kabaop, dan alhamdulillah di tahun 2016 tepatnya tanggal 14 November saya diperintahkan untuk menjalankan tugas sebagai Kabinhumas Polda Papua di sana, dan kebetulan di mana Polda Papua itu memiliki 30 kabupaten, ya satu kota dalam arti kata, tentunya dengan polres-polres pedalaman yang banyak liku-likunya di sana, dengan geografi dan kondisi masyarakat yang perlu tangan panjang polisi, bahwa langkah yang dilakukan Polri sudah sangat tepat. Ya, menindak anggota yang melakukan kesalahan, melakukan olah TKP, mengungkap peristiwa itu terjadi, itu
Jadi bukan 1, 2 tokoh saja, kalaupun punya, oh ternyata semua orang apresiasi tentang langkah-langkah yang dilakukan oleh Polri gitu. kepolisian itu. Jangan sampai barang ini ngelundung saja. Kalau ngelundung saja nanti jadi Menjadi liar. liar. Itu yang harus diantisipasi. Nah, itulah yang makanya dalam tugas-tugas forum kami selalu memberikan penguatan kepada Kabid Humas. Tolong ini saran, ini lakukan. Kalau itu tidak lakukan, ya tentu besok ketemu lagi, apel lagi, ketemu lagi. Karena setiap kita tugas forum, kita loh ini kenapa ini peristiwa ini terjadi.